Jadi yang bikin bonsai mahal itu saya bilang, wah dulu mau belajar bonsai itu susah banget, harus beli buku, miniatur, dan itu tahapannya panjang sekali. Itu yang beli bawa pulang, paginya langsung nyiram. Oke, ini menarik nih Mas. Kalau membicarakan tentang orang yang eh, misalnya baru-baru main bonsai nih, Iya, melihat di video dan sebagainya. iya. Eh, Kalau misal ada yang bertanya, bisa nggak sih bahan-bahan di sekitar kita kayak misal kalau fikus mungkin banyak orang Banyak, tidak tahu. iya. Beringin lah, Iya, beringin. banyak yang ada di selokan dan sebagainya. Kalau Iya. menurut Mas sendiri sahkah Heeh, menggunakan bahan itu, heeh, prospeknya gimana heeh. dan sebagainya, monggo. Oke. Nah, saya selalu menyarankan ke teman-teman yang baru mulai saya bilang, karena suka muncul pertanyaan seperti ini, saya mau mulai main bonsai, sebaiknya jenis pohon apa? Ya, betul. Pertanyaannya seperti, biasanya saya jawab, mulailah dengan jenis pohon yang ada di sekeliling kita. Itu yang udah positif, tumbuh di daerah kita, karena jenis pohon, karakter jenis pohon itu habitatnya bisa beda-beda. Misalnya kita tahu ada jenis santigi tumbuhnya di pesisir, nanti mungkin nggak akan bagus ketika misalnya tumbuh di dataran tinggi sekian ribu DPL misalnya. Atau jenis yang tumbuh di dataran tinggi kita bawa ke dataran rendah kan belum tentu cocok. Jadi yang pertama yang perlu diingat teman-teman yang baru mulai itu adalah lihat iklim tempat kita tinggal dulu, baru kita cari jenisnya. Nah, ketika kita cari jenis, kalau misalnya nggak punya modal, nggak punya duit untuk beli bahan bonsai online misalnya, ya cari yang di sekeliling, yaitu ficus nempel di tembok, di selokan, di mana itu bisa. Asam Jawa menurut saya umum di seluruh Indonesia ada, dan yaitu jenis-jenis ficus biasanya umum. Kemudian ya bisa mulai pakai bougainville, asoka, atau apapun yang ditanam di pagar misalnya, itu bisa dibuat untuk mulai membonsai. Saran saya cari yang berbatang keras, itu awalnya yang berbatang keras, jenis apapun sebenarnya. Jadi untuk mulai. Nah, kalau misalnya punya duit, bisa beli online, saran saya cari yang pertumbuhannya cepat. Kalau misalnya harus milih jenis, cari yang pertumbuhannya cepat. Saran saya sancang, waru, lo itu cepat, mudah buat belajar. Nah, kenapa cari yang pertumbuhannya cepat? Supaya tahapannya itu segera tercapai, karena kadang kita yang baru mulai itu kadang kurang sabar, jadi pengennya cepat, pengennya selalu ngutak-atik. Jadi cari yang pertumbuhannya cepat. Oke. Nyaut lagi Mas soal itu Mas. Banyak orang yang bonsai itu tendensinya bukan cuma buat hobi gitu Mas. Iya. Ada yang tendensinya, wah kayaknya bonsai bisnisnya bagus. Oke. Kayak pasti mahal harganya kan, yang Iya, ada iya. di media bahkan sampai 1 M. 1 M, ya, oke. Nah, kalau kita ngambil di sekitar kita di selokan atau di tembok fikus itu, ada Kans untuk mahal gitu. kans untuk mahalnya apa? Iya, oke. Jadi bonsai nanti untuk jadi bagus itu kan perlu tahapan, dan biasanya itu dimulai dari bahan. Bahan itu bisa dari semai biji, cangkok, atau mendongkel di selokan itu juga bisa. Milih bahan itu penting, ya. Jadi bukan berarti misalnya yang dari selokan itu nanti nggak bisa bagus, bisa, ya. Misalnya karena itu sama aja dengan mendongkel. Mungkin dia tumbuh dari biji. Kan kita juga nyemai biji, kita juga nyangkok untuk bahannya, untuk bahan awalnya. Nah, setelah tahap kita menyemai atau mendongkel itu kan, selanjutnya kita program. Nanti kita tata akar, nanti bikin percabangan. Jadi menurut saya bukan masalah asal bahannya dari cangkok, semai, dongkel, itu semua ada kans untuk jadi bagus. Tergantung nanti tahapannya itu, pemrogramannya memang programannya serius untuk buat kaki, buat
cabang dan seterusnya. Jadi apa namanya, semua bisa. Dan kalau kita ngomong petani bahan bonsai, ya mereka juga semuanya dari bahan gitu, dari setek, dari cangkok, kemudian dibesarkan di lahan sambil diprogram buat akarnya dan kemudian nanti untuk dijual. Nah, petani biasanya hanya bikin bahan di lahan, kemudian dijual setelah mungkin 3 tahun sampai 5 tahun untuk dilanjutkan oleh penghobi bonsai, oleh kolektor. Jadi panjang tahapannya. Dan saya bilang kita mau main bonsai ini kan apa ya? Ada levelnya, ada tingkatan pemain, saya bilang, pemain. Nah, kita ini mau menempatkan diri kita di mana? Tadi ada yang mau jualan, ya toh? Ada yang mau jualan. Nah, saya bilang tingkatan orang di bonsai ini mungkin kita lihat yang paling apa? Kita dari awal ada pendongkel. Ada pendongkel, yaitu dia kerjanya cuma mendongkel aja. Mendongkel, bisa juga dia senang bonsai juga terus dia nerusin atau menjual bahannya. Kemudian ada petani. Petani ini sama juga, dia juga senang bonsai, ada yang senang bonsai, ada yang memang bikin bahan di lahan, di kebun untuk dia sendiri atau untuk dijual. Nah, saya ada di situ sekarang. Itu petani. Kemudian nanti ada penghobi, hanya sekedar penghobi aja. Penghobi aja. Jadi dia membuat bonsai, membuat bahan bonsai hanya untuk dia nikmati sendiri. Betul, ada. Kemudian setelah itu ada juga yang posisinya penghobi, kemudian jual juga ada. Kemudian ada posisi trainer. Trainer ini tukang yang dipanggil untuk mengerjakan bonsai, kolektor-kolektor atau orang-orang yang sibuk yang nggak sempat ngerjain bonsainya. Nah, itu ada trainer. Kemudian saya bilang yang paling atas itu ada ada pedagang, ya. Pedagang memang dia jual beli aja. Kemudian ada kolektor. Kolektor itu ada juga yang jual, ada yang sama sekali nggak pernah jual. Nah, biasanya dia beli aja, kerjanya beli aja, menikmati, seperti itu. Ini banyak yang tanya, banyak yang pengen tahu soal bonsai atau bahan bonsai lantanan. Yang ada orang yang bilang itu kembang telek atau Kalau dari Mas Is sendiri, apakah sudah pernah mencoba? Terus bagaimana prospeknya atau kelemahan kelebihannya? Monggo Mas. Oke. Nah, untuk lantana sendiri saya pernah bikin videonya beberapa kali, bahkan saya sampai coba nanam juga, saya pernah bikin beberapa kali video lantana termasuk pengenalan jenisnya di alam liar seperti apa lantana. Menurut saya lantana kelebihannya lebih di bunga, gampang hidup, kemudian saya bilang bandel juga. Nah, tapi sayangnya lantana ini mungkin belum populer, saya bilang belum populer untuk dijadikan bahan bonsai karena belum ada contohnya yang sudah matang. Atau misalnya kita ngomongin standar kontes mungkin di kelas-kelas tertentu itu lantana belum ada. Jadi ketika jenis tertentu seperti misalnya lantana atau putri malu atau mungkin tambat sapi pernah rame di media sosial misalnya, ketika dia belum ada di level tertentu, di kelas tertentu, di pameran, itu biasanya dianggap saya bilang dia belum terbukti mampu, belum teruji jenisnya. Nah, ketika saya bilang ketika jenis tertentu nggak ada di kelas tertentu di pameran, misalnya biasanya karena jenis itu punya kekurangan, sehingga dia belum bisa mencapai ke situ. Nah, ketika kita ngomong lantana sekarang, seharusnya kan mungkin senior-senior kita yang tahun 80-an, 70-an seharusnya udah bikin lantana dan ada yang bagus saat ini. Harusnya toh. Nah, jadi menurut saya ketika sekarang belum ada lantana yang mungkin sampai mateng, berarti memang jenisnya yang nggak nyampe gitu loh. Nggak mungkin yang senior kita tahun kapan itu nggak pernah ketemu lantana dan nggak dicoba gitu loh. Jadi patokan saya seperti itu, selalu lihat di pameran. Ketika di pameran, di kontes,
di kelas tertentu, jenis tertentu nggak ada, berarti dia punya kelemahan. Kelemahannya biasanya di umur. Yang kedua, tahapannya yang nggak nyampe. Jenis itu tahapannya nggak nyampe. Misalnya ketika perantingan mati, ranting, kering, perantingan kering. Akhirnya kan gagal terus kan, nggak bisa naik kelasnya gitu loh. Nah itu. Berarti kalau misal saya bisa bilang, kenapa sekarang justru lantana menjadi bahan bonsai gitu mas? Kenapa dulu saudara-saudara kita tidak melihat itu sebagai bahan? Itu apa karena bahan bonsai sekarang sudah menipis atau jenisnya wah kayaknya ini bagus di bonsai? Sebenarnya itu faktor apa sih mas? Oke. Menurut saya karena faktor media informasi tadi itu mas, karena orang nonton di YouTube, youtubernya bikin bonsai lantana, wah ini bagus, dan diangkat-angkat, terlalu diwahkan saya bilang. Jadi orang karena yang baru mulai itu kan kadang mikirnya memang semua pengen dicoba. Semua pengen dicoba, dan kebetulannya kalau kita ngomong lantana itu mungkin di seluruh Indonesia masih ada lah, maksudnya di daerah-daerah itu banyak ditemukan, jadi semakin mudah orang untuk ngambil. Dan saya bilang karena pengaruh itu tadi media informasi, jadi orang jadi ketika youtubernya bilang ini bahan prospek, padahal dia sendiri mungkin belum membuktikan itu. Misalnya dia punya yang lantananya yang udah levelnya atau tahapannya udah sampai perantingan misalnya, itu kan belum ada.